Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkenan dan yang merancang atas kehidupan umat manusia, bahkan Tuhan yang menghendaki perjodohan di antara anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena saat ini kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami seperti ketika Tuhan hadir di perjamuan nikah di kota Kana. Dan Kau akan memberkati kedua mempelai yang akan menyatakan janji nikah kudusnya di hadapan-Mu maupun di hadapan jemaat. Dan hamba-Mu bersyukur karena Engkau berkenan memberi kepercayaan untuk hamba-Mu bisa menyatakan kebenaran firman-Mu dan memimpin acara pemberkatan nikah ini. Ialah kuasa Tuhan yang menaungi, kebenaran firman Tuhan yang menerangi, terlebih hikmat kuasa dari Tuhan akan melingkupi kehidupan setiap pribadi anak-anak-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang memperkenankan kita bersama-sama karya Tuhan yang agung dan mulia, yaitu yang berkenan mempersatukan kedua anaknya, Julius Ginting dan Sari Simanjuntak. Sebelum kita bersama-sama menyaksikan, mendengarkan pernyataan janji nikah kudus mereka, kita akan bersama-sama pula merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kedua mempelai di dalam mereka hendak memulai membangun kehidupan rumah tangganya, dan sekaligus juga mengingatkan kepada setiap kita yang telah berkeluarga, terlebih juga mereka yang sedang mempersiapkan untuk menemukan siapa pasangan hidupnya, supaya semuanya kita tetap berjalan di dalam terang firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak serta rencananya. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Injil Matius 19. Saya awali dari ayat 3 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya, tetapi sejak semula tidak demikian. Kebenaran firman Allah dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa perjodohan yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu Ia berada di dunia, Ia mengambil firman yang disampaikan oleh Allah Bapa ketika Allah pertama kali mendirikan lembaga keluarga. Sebelum ada lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga yang lain, pertama kali yang dibangun oleh Allah adalah lembaga keluarga. Dan saat itu Allah berfirman bahwa setiap laki-laki dikatakan akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Diambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Dari situ sesungguhnya Tuhan telah membangun dengan dasar yang kuat, yaitu kehidupan berumah tangga. Seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya, memberikan satu pengertian, pemahaman bahwa laki-laki ini adalah pribadi yang sudah dewasa, siap mandiri, dan siap bertanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga. Ini mengandung aspek hukum maupun psikologis. Dan yang kedua, mereka menjadi satu. Ini menunjukkan seorang laki-laki dan perempuan bisa menjadi satu karena mereka saling mengasihi, saling mencintai. Demikian pula yang ketiga, keduanya menjadi satu daging. Ini merupakan satu rencana Allah yang menghendaki terbangunnya kehidupan keluarga yang memiliki keyakinan yang sama, hidup di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang sama, dan yang menyadari, meyakini adanya satu tujuan yang sesuai dengan rencana Allah. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan segambar dengan dirinya, karena Allah akan menugasi manusia untuk mengatur, mengelola isi dunia dengan seluruh isi dunia untuk kesejahteraan manusia dan untuk kelestarian ciptaannya.
Dengan demikian, kalau Allah menjodohkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasarkan karena saling mencintai, itu artinya Allah ingin merancang satu kehidupan keluarga bagaimana bisa mewujud nyatakan dua menjadi satu. Yang dimaksud dua menjadi satu di sini adalah bagaimana kehidupan keluarga yang sungguh-sungguh memiliki dasar iman yang sama dan tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama adalah Allah ingin melihat bagaimana kehidupan keluarga benar-benar hidup, menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu keluarga yang bertanggung jawab, turut serta melaksanakan amanat Tuhan. Pernah saya sampaikan bahwa Tuhan memberikan dua amanat rangkap kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Amanat yang pertama adalah amanat untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola alam semesta dengan segala isinya, untuk juga kesejahteraan seluruh umat manusia dan untuk kelestarian ciptaannya. Ini dipercayakan kepada seluruh umat manusia. Tetapi amanat yang kedua hanya diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus yang adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, agar terjadi satu transformasi kehidupan, yaitu kelahiran kembali menjadi segambar dengan Allah. Yang tujuannya, amanat yang kedua ini adalah kita bertanggung jawab menyatakan kabar Injil keselamatan, agar seluruh umat manusia yang telah berdosa kembali segambar dengan Allah. Dan inilah yang dipercayakan kepada kita, seluruh umat yang percaya kepada Yesus. Jadi kita mengemban dua amanat ini. Nah, karena itu ketika Allah juga menghendaki terbangunnya rumah tangga yang baru, harus sadar bahwa dirinya adalah keluarga yang dibangun oleh Allah untuk satu tujuan, bagaimana bisa menciptakan kehidupan dua menjadi satu. Maksudnya adalah yang pertama, hendaklah suami istri yang disatukan oleh Allah bisa mewujudkan dua menjadi satu, yaitu satu dalam ketundukan kepada Allah yang ada di dalam Kristus, karena Yesus adalah kepala gereja dan juga kepala rumah tangga yang terutama. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhan hidup manusia akan dicukupkan. Jadi apabila kehidupan keluarga, seorang suami dan seorang istri bersatu hati, menyadari akan tugas tanggung jawab yang mulia,
yaitu hidup dalam ketundukan terhadap otoritas Kristus sebagai pemimpin utama dalam rumah tangga, maka kedua mempelai ini harus meyakini dan berupaya mengutamakan Kristus dan firman. Dan apabila diyakini, maka segala upaya-upaya yang lain akan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan sampai suami ke arah utara, istri ke arah selatan, tapi satu dalam ketundukan bersama terhadap Kristus. Yang kedua, harus bisa mewujudkan dua menjadi satu, yaitu satu dengan sehati di dalam mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa atau dipaksa, tetapi dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan Yesus, yang menyadari bahwa Dialah yang sudah melahirkan kita kembali menjadi segambar dengan dirinya. Nah, karena itu harus dengan sehati mengasihi Dia, dengan dibuktikan ada ketekunan dalam doa, ada ketekunan dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, dan ada kesehatian melakukan apa yang difirmankannya. Inilah kekuatan hidup rumah tangga. Dan yang ketiga, bagaimana bisa mewujudkan dua menjadi satu dalam kepatuhan terhadap firman Allah. Keluarga harus meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar. Inilah firman yang merupakan otoritas utama yang akan menerangi dan menuntun perjalanan kehidupan rumah tangga. Jangan sampai Alkitab, firman Allah, dianggap kudus lalu takut membuka firman Allah, hanya disimpan di lemari atau di meja, tapi harus dijadikan pedoman dasar menjalani kehidupan rumah tangga, dan jangan sampai meremehkan firman Allah. Dan memang kami sadari dalam dunia teknologi yang canggih, saudara kemana-mana bisa membawa firman Allah yang ada di HP-nya sendiri-sendiri. Nah, kami sesungguhnya sangat berkerinduan agar setiap anak-anak Tuhan yang datang ke gereja jangan hanya bawa tabletnya saja, tapi bawalah Alkitab. Supaya apa? Bisa dicoret-coret, digarisbawahi, distabilo, supaya nanti ke rumah bisa ada bahan perenungan bersama. Apalagi nanti setelah diberikan anugerah anak, itu harus juga diajarkan seperti yang Tuhan ajarkan kepada umat dalam perjanjian lama. Di Ulangan pasal 6 di sana diajarkan agar setiap keluarga mengajarkan berulang-ulang kepada anak. Dengan tujuan apa? Supaya semua umatnya, keluarga ini hidup dalam tuntunan dan terang firman Allah. Kemudian yang keempat, bagaimana mewujudkan dua menjadi satu di dalam kepatuhannya terhadap firman Allah seperti yang saya sampaikan tadi, dan dibuktikan pula dalam tingkah
tindakan sehari-hari. Dunia sedang dihebohkan, khususnya di Indonesia, masalah tindakan korupsi. Mafia-mafia yang hanya bertujuan mencari keuntungan bagi dirinya, keluarganya. Harus disadari bahwa jikalau kita sebagai orang yang beriman, yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia, yang kita memiliki dasar kebenaran firman Allah, kita harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Itulah maksud Tuhan, menjadikan dua menjadi satu tadi, supaya hidup menjadi garam dan terang di dunia ini. Demikian pula bagaimana kita bisa mewujudkan dua menjadi satu dalam mensyukuri atas segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan melalui segala usaha, pekerjaan. Nah, di sini keluarga diajar untuk bisa menerima berkat itu dengan ucapan syukur, bukan menggerutu, bukan bersungut-sungut. Istri ketika menerima hasil dari suami, bersyukurlah. Suami ketika mencari nafkah dan hanya mendapatkan sedikit, terimalah dengan hati yang tulus dan bersyukurlah. Dan kalau keduanya bisa menerima dengan hati yang penuh ucapan syukur, Tuhan akan memberkati kepada keluarga yang bisa menghitung-hitung berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Disitulah cara Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam surat Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan, bukan keinginan kita, tapi apa yang kita butuhkan, Tuhan jugalah yang akan menyediakan. Inilah iman kita, meyakini bahwa Dia adalah Yehova Jireh, Ia yang sanggup menyediakan segala kebutuhan. Dan Tuhan akan bertindak ketika kita hidup penuh ucapan syukur, bekerja di dalam kebenaran firman Allah, dan bisa mempergunakan berkat-berkat itu juga untuk kepentingan seluruh keluarga, bahkan bisa menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian hidup keluarga akan semakin menyinarkan terang Tuhan. Hidup keluarga akan mencerminkan kehidupan keluarga yang penuh dengan damai dan sejahtera. Mungkin tetangga akan melihat hidup rumah tangga orang Kristen ini sederhana, tetapi kok ada sukacita, tidak pernah terdengar keluhan, tidak pernah terdengar bersungut-sungut. Yang terdengar hanya puji-pujian dan ucapan syukur. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan terakhir, bagaimana keluarga Kristen dapat mewujudkan dua menjadi satu dalam mengabdikan hidupnya, mendedikasikan kehidupannya kepada Tuhan melalui gerejanya. Dan kalau tiap-tiap keluarga sungguh hidup penuh ucapan syukur, hidup mengutamakan Tuhan, selalu
ada keinginan bagaimana kehadiranku di gereja sebagai tubuh Kristus menjadi berkat. Sehingga dengan demikian masing-masing anggota jemaat, keluarga-keluarga ketika akan datang menyembah Tuhan dari rumah sudah diawali dengan hati yang tulus. Apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan melalui gereja di mana aku menjadi jemaat? Bukan sebaliknya. Apa yang akan kudapat kalau aku datang berbakti? Kalau aku hanya duduk manis di gereja, mendengarkan firman Tuhan, pulang rasanya hampa. Mengapa? Karena belum siap untuk mensyukuri atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, di mana Tuhan telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Nah, karena itu kepada kedua mempelai, sebelum kalian menyatakan janji di hadapan Allah dan jemaat ini, renungkan kebenaran firman Allah. Sebab hanya Dialah yang merancang sesungguhnya apa yang dikehendaki dalam hidup keluarga. Kalau saudara baca di dalam kitab Maliaki pasal yang kedua ayat yang ke-16, inilah kehendak Tuhan. Maliaki 2 ayat 16. Saya awali dari ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Sudah cukup jelas dan tegas firman Allah. Kiranya ini menjadi dasar dalam kehidupan Julius Ginting dan Sari Simanjuntak yang akan memulai kehidupan berumah tangga. Kiranya firman Allah ini sungguh memberkati kita yang sudah berkeluarga, mengingatkan kita, dan yang belum berkeluarga akan mempersiapkan diri langkah demi langkah berdasarkan firman Allah. Dan yang saat ini Julius Ginting dengan Sari Simanjuntak yang akan memulai membangun kehidupan rumah tangga, kiranya diberkati oleh firman Allah yang kita dengar dan kita terima dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan bahwa firman Tuhan tidak mungkin salah dan janji Tuhan akan selalu digenapkan sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita persiapkan pula untuk menyaksikan kedua mempelai yang akan menyatakan janji nikah. Bapa Surgawi, kami bersyukur
Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman yang disampaikan. Kiranya Roh Kudus akan meyakinkan dan memperjelas setiap kebenaran yang kami terima, dan firman-Mu pula yang akan menuntun kehidupan kami semua, teristimewa kepada Saudara Julius Ginting dan Sari Simanjuntak yang akan memulai kehidupan berumah tangga. Berkati Tuhan dan beri kuasa kemampuan mereka ini bisa menyatakan janji nikah kudusnya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu, dan jadilah kehendak-Mu apabila ada kuasa-kuasa pencoba yang hendak mengalihkan perhatian kami, bahkan yang hendak merampas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami halau Tuhan, biarlah hadir-Mu Tuhan akan memberkati kami semua, teristimewa kedua mempelai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.